semuanya, kita berjumpa lagi. Kemarin ada yang minta untuk membahas tentang pengendalian persediaan obat. Nah, kali ini di video ini kita akan membahas sedikit tentang pengendalian persediaan obat baik di rumah sakit, puskesmas, ataupun apotek. Pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan harus diadakan. Jadi, tujuan dari pengendalian barang adalah untuk memastikan bahwa persediaan selalu tersedia dalam jumlah yang tepat, tidak ada pemborosan, dan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Beberapa alasan mengapa pengendalian barang diperlukan, misalnya menghindari kekurangan stok atau stock out. Jadi kekurangan obat terjadi ketika barang, terutama obat-obatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Menghindari kelebihan stok, overstocking. Kelebihan stok dapat menyebabkan pemborosan seperti biaya penyimpanan yang tinggi dan obat yang kadaluarsa atau tidak terpakai. Dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengendalian barang yang baik memungkinkan rumah sakit, apotek, atau puskesmas untuk bekerja lebih efisien dengan meminimalkan waktu yang terbuang dalam mencari barang yang dibutuhkan atau dalam proses pemesanan ulang. Mengoptimalkan penggunaan anggaran, jelas ya, meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan pengendalian barang yang baik, dapat memastikan bahwa mereka memiliki obat yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas. Meminimalkan risiko keuangan. Pengelolaan barang yang buruk dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, baik dalam bentuk pemborosan anggaran maupun kerugian akibat kehilangan barang atau kadaluarsa. Dan ada memenuhi regulasi dan standar kesehatan, menjamin keberlanjutan operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan memperbaiki rantai pemasokan. Nah, berikut beberapa metode untuk pengendalian pengadaan persediaan obat. Misalnya analisis ABC, epidemiologi, analisis FAN, economic order quantity atau EOQ, safety stock, dan reorder point atau ROP. Yang pertama itu analisis ABC. Analisis ABC adalah suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang atau obat berdasarkan nilai konsumsi atau penggunaannya. Metode ini dapat membantu dalam pengelolaan persediaan dengan cara memprioritaskan obat atau barang yang memiliki pengaruh terbesar terhadap biaya atau kebutuhan. Yang pertama itu analisis ABC. Analisis ABC adalah suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang atau obat berdasarkan nilai konsumsi atau penggunaannya. Metode ini dapat membantu dalam pengelolaan persediaan dengan cara memprioritaskan obat atau barang yang memiliki pengaruh terbesar terhadap biaya atau kebutuhan. Jadi untuk Pareto A itu penyumbang tertinggi ya, sekitar 80% dari total biaya atau penggunaan. Kemudian Pareto B itu sekitar 15-20% dan Pareto C itu 5-10% dari total biaya atau penggunaan. Nah,
Kalau aku tuh kalau untuk analisis ABC atau Pareto ABC, pemahamannya tuh gini. Kalau misalnya Pareto A itu kan penyumbang terbesar 80% ya. Misal obat A itu kebutuhannya paling tinggi misalnya dalam sebulan. Nah, otomatis kan untuk omsetnya juga lebih besar. Nah, itu termasuk kategori A. Dan ada juga yang misalnya kursi roda, walaupun dia hanya 1 atau 2 buah saja yang terjual dalam sebulan, nah tapi kan biayanya tinggi. Nah, itu jadi penyumbang omset terbesar, dia masuk kategori Pareto A. Nah, kemudian epidemiologi berdasarkan distribusi dan determinasi dari penyakit atau kondisi kesehatan di populasi manusia. Misalnya tren penyakit. Nah, mengetahui pola penyakit atau kondisi yang umum di suatu wilayah, membantu dalam merencanakan pengadaan obat yang sesuai. Misalnya, jika terdapat lonjakan penyakit menular seperti demam berdarah atau flu, jadi pengadaan obat-obat terkait dapat disesuaikan. Kemudian, prevalensi dan insidensi penyakit. Memahami prevalensi penyakit tertentu dalam populasi dapat membantu dalam meramalkan jumlah obat yang diperlukan untuk pengobatan jangka panjang atau darurat. Kemudian perencanaan vaksinasi dan obat pencegahan untuk penyakit menular, pengendalian persediaan vaksin, dan obat pencegahan berdasarkan analisis epidemiologi akan lebih efektif. Nah, kemudian analisis Venn. Jadi analisis Venn ini adalah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan obat berdasarkan vital, esensial, dan non-esensial. Apa itu? Misalnya vital. Vital itu obat yang tidak bisa digantikan, misalnya insulin, obat jantung, dan antibiotik tertentu lainnya. Esensial, obat yang penting tapi tidak kritis untuk kelangsungan hidup, bisa digantikan obat-obat lain serupa jika stok obat tersebut habis. Kemudian non-esensial, obat yang tidak terlalu penting atau hanya digunakan untuk kenyamanan atau terapi pendukung dan sering dapat dihentikan jika stoknya habis. Berikutnya adalah Economic Order Quantity atau EOQ. Jadi ini merupakan metode perhitungan yang digunakan untuk menemukan jumlah pemesanan yang optimal agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. EOQ juga bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi dengan penerapan EOQ, rumah sakit atau apotek itu dapat mengetahui berapa banyak obat yang harus dipesan pada satu waktu agar biaya pengadaan dan penyimpanan dapat diminimalkan. Ini juga membantu menghindari stok yang berlebih atau kekurangan. Nah, misalnya sebuah apotek membeli obat X dengan permintaan tahunan 10.000 unit. Biaya pemesanan per pesanan adalah 200.000 dan biaya penyimpanan per unit per tahun adalah 5.000. Hitung jumlah pemesanan optimal atau EOQ untuk obat X. Pertanyaannya, berapa jumlah pesanan yang optimal untuk obat X ya? Jadi kita gunakan rumus yang EOQ akar 2 kali D kali S per H, di mana D-nya diketahui itu permintaan tahunan 10.000 unit, kemudian S-nya biaya pemesanan per pesanan 200.000, hanya biaya penyimpanan per unit per tahun yaitu 5.000. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. EOQ sama dengan akar 2 dikali dengan D 10.000 unit dikali dengan biaya pemesanan itu 200.000 dibagi dengan biaya penyimpanan per unitnya atau 5.000.
Ini sama dengan 4 miliar dibagi 5.000 sama dengan akar 800.000. Akar dari 800.000 adalah 894,43 unit. Jadi jumlah pemesanan optimal adalah sekitar 894 unit. Kemudian ada safety stock atau cadangan keamanan. Ini bertujuan untuk mencegah kekurangan stok obat yang dapat terjadi akibat fluktuasi permintaan atau keterlambatan pengiriman barang. Rumusnya itu safety stock sama dengan Z dikali sigma dikali L, di mana Z ini berdasarkan tingkat layanan yang diinginkan. Misalnya tingkat pelayanan 95%, berarti memerlukan Z sama dengan 1,65. Kemudian sigma L, standar deviasi permintaan selama lead time, waktu antara pemesanan dan penerimaan barang. Jadi yang dimaksud itu misalnya kita punya kebutuhan obat A untuk 1 minggu misalnya 50. Nah, lead time-nya berapa lama sih pengiriman barang? Misalnya dari distributor itu membutuhkan waktu 3 hari. Nah, jadi kita hitung tambahan untuk 3 hari. Jadi untuk 8 hari ya. Itu yang dipesan ke distributor. Nah, contoh soalnya, permintaan harian rata-rata obat Y adalah 50 unit dengan deviasi standar harian 10 unit. Lead time adalah 14 hari dan tingkat layanan yang diinginkan adalah 99%. Berapakah safety stock yang diperlukan? Jadi pertama kan kita harus mencari dulu deviasi standar selama lead time-nya. Jadi kita menggunakan rumus sigma L sama dengan sigma dikali akar L, dimana misalnya standar hariannya 10 dikali dengan akar 14 lead time-nya ya, sama dengan 10 dikali 3,742, yaitu 37,42 unit. Untuk nilai Z, nah, nilai Z itu kan yang diinginkan 99%. 99% itu adalah 2,33. Nah, kita hitunglah menggunakan rumus safety stock di mana Z-nya sama dengan 2,33 dikali 37,42 sama dengan 87,24 unit. Jadi dibulatkan, jadi sekitar safety stocknya itu 87 unit. Oh ya, untuk teman-teman yang bertanya-tanya nilai Z tuh dapatnya dari mana sih? Jadi kalian bisa lihat di tabel distribusi normal ya. Misalnya untuk probabilitas kumulatif 0,95 atau 95%, nilai Z-nya itu adalah 1,6